sobat-sobat sekalian, kembali lagi dengan aku ya di PMS Podcast Matematika Santuy. Jangan bosan dengerin podcast dari aku ya. Kata mantan, kalau bosan harus bilang, jangan tiba-tiba ngilang. Untuk sobat-sobat yang waktu weekend tiba-tiba bingung mau ngapain, mending dengerin podcast dari aku nih. Pasti ada uploadan terbaru saat weekend tiba. Bagaimana hari-hari kalian 2 minggu ini? Menyenangkan atau melelahkan? Aku harap kalian tetap baik-baik saja ya. Memang ada kalanya hidup terasa mudah dan menyenangkan, tapi kadang juga terasa berat sobat-sobat. Hidup adalah pertanyaan, dan bagaimana kita menjalaninya adalah jawaban kita. Jadi berpikirlah, percayalah, mimpikanlah, dan tantanglah. No problem, okay? By the way, ini udah podcast episode 4 ya. Dan di episode ini, aku akan membahas salah satu kegiatan besar dari Hima Prodi Pendidikan Matematika, yaitu PHI, Paket Hari Ilmiah. Di sini kita akan membahas tuntas dengan ketua pelaksananya secara langsung. Kenapa wajib banget untuk didengarkan? Karena ini adalah ajang Olimpiade Matematika Nasional yang selalu dinanti-nanti pelajar seluruh Indonesia. Mungkin langsung saja ya kita berbincang-bincang dengan ketua pelaksana PHI 2021. Ini udah ada Kak Daya di depan aku. Langsung saja kita tarik ke room podcast ya. Hai Kak. Halo Dik. Bagaimana nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, meskipun banyak yang harus dikerjakan. Aduh, jadi ketua pelaksana PHI sudah pasti tanggung jawabnya besar ya. Apalagi ini udah ajang Olimpiade ke-20. Meskipun di tengah-tengah pandemi gini, tentunya masih semangat ya buat mensukseskan acara PHI di tahun ini. Kalau boleh tahu nih Kak, tema yang diambil dari PHI tahun ini apa ya? Untuk tema yang kita ambil pada PHI ke-20 2021 ini, kita mengambil tema Ukir Prestasi Matematikawan Muda Era Transformasi Digital dalam Integrasi Matematika. Nah, kenapa kita mengambil tema ini? Di sini ada beberapa poin penting, yaitu ada 3, yaitu ada mengembangkan prestasi siswa dalam matematika dan di era digital dan di integrasi di matematikanya sendiri. Yang mana di sini kita ingin berharap bahwa anak Indonesia khususnya dari peserta didik bisa mengembangkan matematika meskipun dalam kondisi pandemi ini, sehingga semua bisa berpikir secara matematis, logis, dan komunikatif. Wah, bagus banget nih Kak ya temanya. Lalu untuk tahun kemarin kan ada 34 rayon nih Kak. Apakah di tahun ini masih sama atau ada penambahan untuk rayonnya? Ya, untuk di tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Kenapa di sini? Untuk di tahun ini kita akan membuka 36 rayon secara online di seluruh Indonesia. Nah, untuk pelajar di Indonesia pas banget nih kita mengadakan Olimpiade Matematika di 36 rayon. Boleh banget dong untuk sobat-sobat yang berada di rumah tapi lebih ingin produktif bisa mengikuti Olimpiade ini. Kalau di Olimpiade gini pastinya ada persyaratan-persyaratannya kan ya. Boleh dong Kak Dayat menyebutkan persyaratan-persyaratan apa aja yang harus dipenuhi oleh peserta? Untuk persyaratan di pendaftaran PHI ke-20 2021 ini ada beberapa poin penting yang harus dipenuhi dari peserta. Yang mana yang pertama di sini peserta atas nama delegasi sekolah atau pribadi. Yang kedua mengisi formulir pendaftaran di website resmi dari PHI Unisma atau melalui nomor telepon atau WA sesuai dengan CV rayon. Yang ketiga mengunggah foto terbaru. Di sini ada ketentuan tampak depan dan rapi. Yang keempat mengunggah kartu pelajar atau surat keterangan siswa aktif dari sekolah atau raport akhir. Di sini untuk poin ini bisa dilengkapi hanya salah satu saja. Poin selanjutnya yaitu membayar biaya pendaftaran melalui nomor rekening BRI dengan atas nama Hidayatullah maksimal 2 kali 24 jam. Jika sudah transfer, segera menginformasikan ke CP Rayon. Yang terakhir di sini ada peserta harus mendaftar sesuai rayon domisili sekolah. Jika domisili tidak terdaftar, maka dapat mendaftar di rayon terdekat. Untuk pendaftaran tersendiri di sini dari peserta bisa menghubungi
melalui panitia paket hari ilmiah 2021. Nah, itu tadi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang ingin mengikuti PHI 20 tahun 2021. Nah, untuk selanjutnya, kalau di Olimpiade kan pasti ada benefitnya ya untuk peserta. Lalu di PHI ini fasilitas apa aja sih yang disediain oleh panitia? Boleh disebutkan nih Kak Dayan? Bisa sekali Kak. Di sini untuk fasilitas yang diberikan oleh panitia kepada fasilitas yang diberikan. Yang pertama ada e-sertifikat, yang kedua ada soal dan pembahasan PHI 2021, yang ketiga ada accessibility, dan yang terakhir ada simulasi. Gimana nih sobat-sobat? Itu tadi fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh panitia. Aduh, rugi banget pasti kalau nggak ikut PHI 20 tahun 2021 ini. Lalu, ada yang lupa ini. Untuk tanggal pendaftaran sama tanggal pentingnya di PHI tahun 2021 ini kapan ya Kak? Mulai dari tanggal pendaftaran sampai tanggal penutupan, bisa spill nih. Ya, di sini untuk kita mempunyai jadwal penting yang mana itu sudah tercakup dengan semua serangkaian acara. Yang mana di sini yang pertama ada pendaftaran. Pendaftaran di sini kita sudah membuka mulai dari bulan Agustus, yang mana dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 15 Oktober 2021. Selanjutnya bisa akses login. Di sini dari panitia memberikan waktu pada tanggal 18 Oktober 2021. Selanjutnya ada opening ceremony dan technical meeting online pada tanggal 19 Oktober 2021. Setelah itu 2 hari setelah opening ceremony dan technical meeting online, ada simulasi match competition jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA, MA, SMK. Selanjutnya ada babak penyisian match competition online jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA, MA, SMK tingkat nasional. Yang mana di sini ada 2 hari, yang mana untuk yang SD kita adakan pada tanggal 23 Oktober 2021, dan untuk SMP dan SMA kita adakan 24 Oktober 2021. Setelah itu kita menunggu selama satu minggu. Dari peserta dapat melihat pengumuman hasil babak penyisian match competition online di semua jenjang tingkat nasional pada tanggal 31 Oktober 2021. Setelah itu kita juga membuka pendaftaran webinar pendidikan. Kita membuka pada tanggal 7 sampai 13 November 2021. Di sini adalah salah satu serangkaian acara dari PHI 2021. Yang kemudian pada tanggal 14 November 2021 ada babak perebutan suara match competition online jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA, MA, SMK tingkat nasional. Setelah itu ada tanggal penting yang ditunggu-tunggu oleh peserta, yaitu ada tanggal 15 November 2021, yang mana ada beberapa serangkaian acara. Yang pertama di sini webinar pendidikan, yang kedua pengumuman hasil perebutan suara match competition online jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA atau SMK tingkat nasional, serta penutupan PHI ke-20 2021. Nah, itu tadi untuk tanggal pendaftarannya ya teman-teman. Tentu saja untuk sekarang udah dibuka nih pendaftaran peserta baru untuk PHI 2021. Nah, itu tadi kan pesertanya ada SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Nah, kalau boleh tahu pengambilan pesertanya ini dari mana ya Kak? Untuk sistem pengambilan peserta sendiri di PHI 2021 ini kita menggunakan sistem kita mengambil peserta di tingkat SD, kita mengambil per kelas, yang mana untuk per kelasnya kita mengambil 20 besar tingkat nasional per kelas untuk SD atau MI, serta untuk di tingkat jenjang SMP dan MTS dan SMA, MA, SMK kita mengambil 30 besar tingkat nasional. Setelah itu kita ada sebuah nilai tertinggi masing-masing rayon. Selain poin A akan diambil 10% dari jumlah peserta masing-masing rayon, yang mana di sini bersifat di seluruh rayon akan mewakili salah satu dari peserta
PHI 2021. Nah, itu tadi sobat-sobat beberapa informasi terkait dengan PHI ke-20 tahun 2021 bersama ketua pelaksananya langsung. Nah, mungkin Kak Dayat bisa memberikan pesan nih buat sobat-sobat pendengar podcast. Baik, untuk sobat-sobat semua yang mendengarkan podcast kali ini, kita semoga untuk di pandemi ini kita tetap terjaga untuk kesehatan serta bisa belajar dengan lebih semangat lagi. Mumpung kita ada beberapa event ini yang mana di sini PHI 2021, ayo kita join masuk ke PHI ke-20 2021 yang mana banyak sekali benefit yang kita dapat kalau kita mendaftar ke PHI ke-20 2021 kali ini. Karena di sini kegiatannya full online sehingga dari peserta bisa cukup mengerjakan melalui rumah atau dimanapun kalian berada. Nah, sudah gitu aja ya Kak ya. Nah, buat sobat-sobat nih, emang penting banget mengikuti ajang-ajang olimpiade kayak gini. Mungkin buat sobat-sobat yang memiliki adik, kakak, ataupun saudara-saudara yang masih pelajar, wajib banget untuk memberikan informasi ini. Soalnya ini olimpiade udah tingkat nasional. Tentu saja sertifikat pun juga tingkat nasional, ya kan Kak? Ya, betul sekali. Di sini kita membuka di seluruh Indonesia yang mana tidak membatasi antara semua jenjang. Kita membuka semua jenjang sehingga dari peserta didik bisa mengikuti semua dari semua jenjang. Oke, terima kasih ya Kak atas waktu luangnya untuk bergabung di podcast kali ini. Baik, sama-sama sudah diundang di podcast pada pertemuan hari ini. Nah, itu saja mungkin ya sobat-sobat. Selesai sudah podcast hari ini ya. Sampai sini dulu aku menemani weekend kalian. Tunggu saja untuk episode 5-nya ya. Ingat, aktifkan loncengnya biar kalian tetap bisa terus update tayangan terbaru dari channel YouTube kami. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.